Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the cerot. Kembali lagi bersama saya Stephen. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang bernuansakan perlendiran yang akan menambah asupan gizi kalian. Film kali ini berjudul Do You Think I'm Sexy? Tak usah ngacaprak lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Elle. Di saat itu, Elle terlihat sedang berdandan untuk live streaming pemersatu bangsa di sebuah situs aplikasi online. Tak lama kemudian, di saat Elle sedang online, terlihat satu follower baru berkunjung dengan nama akun Bigman88. Bigman sangat senang sekali dengan pertunjukan yang diberikan oleh Elle. Lantas, ketika Elle menawarkan pertunjukan pribadi dengan tarif yang cukup mahal, Bigman tanpa pikir panjang lagi langsung menyetujuinya. Diketahui Elle merupakan seorang mahasiswi yang kuliah di Fakultas Teknologi. Elle tinggal di kosan putri dan kehidupannya begitu sangat tertutup, serta terlihat sangat lugu. Sehingga tak ada yang tahu jika ia merupakan selebgram pemersatu bangsa. Elle merupakan anak sulung dan memiliki seorang ibu serta 3 adik yang harus ia nafkahi di kampungnya, dikarenakan ayahandanya telah lama meninggal. Lalu scene berlanjut memperlihatkan seorang dosen yang bernama Tristan dan dekan fakultas yang bernama Pete. Mereka berdua merupakan sahabat yang senang bertualang di dunia perlendiran. Saat itu Pete mewanti-wanti Tristan agar tidak macam-macam dengan mahasiswi yang ada di sana, dikarenakan jika ada laporan yang terdapat bukti yang kuat, sebagai dekan ia pun tak akan bisa menolongnya. Lalu ketika mengajar, Tristan terfokus dengan kehadiran Elle yang datang terlambat masuk kelas. Di saat itulah Tristan menyadari jika mahasiswanya yang bernama asli Charles ini merupakan Elle idolanya tersebut. Tristan sendiri merupakan si pemilik akun Bigman88. Di saat itulah ia memiliki rencana untuk bisa adu tubruk dengan si Elle ini, di mana ia memberikan tugas kepada siswanya untuk tidak menggunakan perangkat gadget atau sarana komunikasi yang lainnya selama 1 minggu. Karena jika gagal, mereka tidak akan mendapatkan nilai di mata pelajaran si Tristan itu. Namun, di satu sisi, Elle sendiri tak menyadari jika Tristan orang yang diajak sepakat untuk pertunjukan pribadi di aplikasi tersebut yang akan berlangsung esok malam. Sehingga dipastikan Elle dalam tugas kampusnya itu tidak akan mendapatkan nilai pelajaran tersebut. Saat mengajar, Tristan kembali ke ruangan kantornya. Tak diduga alumni mahasiswanya yang bernama Harriet berkunjung ke sana. Dikarenakan tidak enak dilihat oleh rekan-rekan dosen di sana, Harriet pun disuruh datang ke apartemennya sepulang ia bekerja. Dan setelah itu, mereka pun langsung melakukan sudah pasti. Esok paginya Elle mendapatkan berita buruk dari rekan kerjanya yang bernama Freya, di mana aplikasi online tempat mereka mencari rezeki kemungkinan akan ditutup oleh pemerintahan setempat itu, dikarenakan banyaknya protes dari masyarakat. Freya lalu mengajak Elle bertemu di warung kopi langganan mereka untuk menjelaskan semuanya. Setelah bertemu, Freya pun mengajak Elle dan konten kreator lainnya untuk berjuang bersama-sama menolak penutupan situs online tersebut, karena dari sanalah hanya satu-satunya mata pencarian mereka. Dan tanpa pikir panjang, Elle pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, tibalah hari pertunjukan pribadi untuk Bigman88. Di sana Elle disuruh menari-nari disertai kegiatan yang lainnya. Sesudah selesai, Bigman pun menyebut nama asli dari Elle yang membuatnya menjadi kaget dan menutup sesi live itu secara terburu-buru. Beberapa hari pun telah berlalu, tibalah saatnya untuk mengumpulkan tugas yang telah Tristan berikan kepada mereka. Namun Elle sama sekali tak mengerjakannya, hingga akhirnya Tristan memojokkan Elle, bahkan ia tak akan bisa lulus di mata pelajarannya dikarenakan tidak mengumpulkan tugas tersebut. Elle yang panik lantas meminta Tristan untuk memberikannya kesempatan. Tentunya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tristan untuk memberikan penawaran, di mana ia menyuruh Elle datang berkunjung ke apartemennya nanti malam sepulang ia bekerja.
Singkat cerita, tibalah Tristan di apartemennya. Namun di sana ia dikejutkan dengan kehadiran si Harriet. Di waktu yang tidak tepat, Harriet mengatakan rindu dan ingin mengajak Tristan untuk main kuda-kudaan. Namun karena malam itu Ellie akan berkunjung ke sana, maka Tristan pun menolak ajakan tersebut. Tak berserang lama, Ellie pun tiba di apartemennya. Dengan rasa cemburu, Harriet pun terpaksa pergi dan meninggalkan mereka berdua di sana. Sesudah Harriet pergi, secara singkat Tristan pun mengatakan jika ingin lulus di mata pelajarannya, maka Ellie harus memberikan pertunjukan pribadi secara langsung di hadapannya. Tristan di sana juga akhirnya mengakui jika ia adalah big man 88 orang yang sering menonton pertunjukan dari Ellie di aplikasi online tersebut. Meski sempat ragu, namun akhirnya Ellie menyetujuinya. Namun saat di tengah-tengah pertunjukan, ternyata Tristan menginginkan hal yang lebih. Ia pun memaksa Ellie untuk melakukan adu onderdil, sehingga akhirnya Ellie pun tak bisa melawannya dan pasrah. Setelah kejadian itu, Ellie merasa sangat frustasi. Ia pun lalu menceritakan semuanya kepada sahabatnya, yaitu si Freya. Freya yang tak terima sahabatnya diperlakukan seperti itu, lalu menyarankan Ellie untuk melaporkannya ke kantor polisi. Namun Ellie tidak menyetujuinya, dikarenakan status pekerjaan Ellie yang tak memungkinkannya melaporkan sebagai korban perkosaan, dan polisi pasti menganggapnya hal itu hanyalah transaksi jasa antara pedagang dengan si pembeli. Mendengar hal itu, Freya lalu menyarankan Ellie untuk lapor ke pihak kampus terlebih dahulu dan berharap Tristan akan mendapatkan hukuman yang sepadan dengan apa yang ia lakukan kepadanya. Namun karena kepala dekan merupakan teman dekat dari Tristan dan kesaksian harian yang mencurigakan, akhirnya justru Ellie yang di-DO dari kampus. Ellie yang tak terima lantas memiliki rencana untuk balas dendam kepada Tristan. Ia lalu menghubungi Tristan untuk menawarinya pertunjukan pribadi di apartemennya secara langsung. Karena Tristan begitu terobsesi dengan Ellie, ia pun lalu menyetujuinya tanpa pikir panjang. Sesampai Ellie di apartemennya si Tristan, ia pun dikejutkan oleh penampilan Ellie yang begitu aduhai menggunakan seragam sekolah, layaknya film Upin Ipin. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Ellie dengan menaruh kamera tersembunyi agar mendapatkan bukti yang kuat untuk mengungkap kelakuan Tristan terhadap dirinya. Setelah Ellie mendapatkan bukti, Tristan yang sedang mendaki gunung disertai cangkul-mencangkul, ia pun lantas mengeluarkan mesin setrum dan lalu memberikan pelajaran kepada si Tristan. Tak sampai di situ saja, ia juga memotong tongkat ajaibnya Tristan hingga terlepas, agar Tristan menyesal seumur hidupnya. Di akhir cerita, video Tristan kini telah menyebar yang akhirnya membuat Pete sebagai dekan di kampusnya menjadi tercemar. Namun di sisi lain, Ellie sudah pindah di fakultas barunya. Dan selain itu, akhirnya situs online mereka kini telah dilegalkan oleh pemerintah, sehingga ia bisa bekerja tanpa rasa khawatir. Dan film pun tamat. Ending yang sungguh mentongkat ajaibkan. Oke guys, sekian alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan jadi tegang. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.